dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres luar biasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Kongres luar biasa Partai Demokrat yang digelar di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara secara aklamasi menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Dalam KLB tersebut, kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dianggap demisioner. Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan. Kami tidak ada suara. Andi Malarangin juga tidak ada suara. Siapapun tidak ada suara. Yang pemilik suara itulah adalah DPC yang punya suara. Dan kalau itu memenuhi persyaratan, kenapa KLB tidak bisa jalan? Agus Harimurti Yudhoyono ini menegaskan jika dirinya masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. AHY bahkan menilai KLB versi Sumatera Utara sebagai sebuah guyonan. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah, yang telah mereka gunakan dan berikan dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 lalu. Kongres yang sah, kongres yang demokratis, dan juga telah disahkan oleh negara, oleh pemerintah, oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saudara Kepala KSP Muldoko menyatakan menerima pemilihannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB yang dilakukan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Melalui sambungan telepon, Saudara, Muldoko pun memastikan menerima tanggung jawab tersebut. Bahwa KLB ini ya bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat. Kongres luar biasa yang digelar di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini akhirnya sudah memutuskan ketua terpilih dalam Kongres luar biasa Partai Demokrat. Dan si kongres yang digelar sejak pukul 14.30 waktu Indonesia bagian barat ini, Yasir, diikuti oleh mantan petinggi Partai Demokrat, diantaranya ada Marzuki Ali, maksud kami, kemudian ada Joni Allen, ada Maxo Pakua, dan ada juga Nazaruddin Samsudin. Pimpinan sidang Joni Allen menyatakan bahwa Muldoko terpilih sebagai ketua Partai Demokrat dalam Kongres Partai Demokrat hari ini dengan sistem demokrasi voting berdiri. Berikut pernyataan Joni Allen. Dan calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi ketua Kami tidak ada suara. Andi Malarangin juga tidak ada suara. Siapapun tidak ada suara. Yang pemilik suara itulah adalah DPC yang punya suara. Dan kalau itu memenuhi persyaratan, kenapa KLB tidak bisa jalan?
Kongres luar biasa Partai Demokrat yang dipimpin Johnny Allen Marbun menetapkan nama Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Muldoko dicalonkan oleh DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, dan Aceh. Muldoko mengalahkan Marzuki Ali yang dicalonkan DPD NTB. Terkait dengan keterlibatan KSP Muldoko yang selama ini selalu mengelak, kini sudah terang benderang. Terbukti ketika diminta oleh para pelaku GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat. Tadi kita saksikan, kita dengar bersama melalui sejumlah media, walaupun acaranya tertutup, tapi bisa kita ikuti bahwa yang bersangkutan KSP Muldoko menerima ketika diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut. Yang saya hormati para peserta Kongres luar biasa Partai Demokrat, khususnya para pendiri, para senior, unsur DPP, unsur DPD, organisasi saya, unsur DPC, seluruh Indonesia yang sangat saya banggakan. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko tadi meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya ia tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan semua ini adalah permasalahan internal Demokrat. Faktanya KSP Muldoko bukan kader Demokrat, jadi jelas bukan hanya permasalahan internal Demokrat. Ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan publik dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini ia pungkiri sendiri melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal versi KLB ilegal. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Segelintir kader mantan kader yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Muldoko. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya memastikan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini, walaupun macetnya luar biasa. Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM, untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi. Saya juga sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini. Ada yang memilih Pak Muldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Ali. Inilah sebuah demokrasi. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan, melaporkan panitia dan siapapun yang tadi terlibat dalam penyelenggaraan KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum. Tetapi semua lahir dari sebuah keyakinan, dan alhamdulillah Marzuki Ali punya pengalaman di partai politik yang luar biasa, dan punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para pendiri partai politik Demokrat, para senior memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat tinggi. Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang
untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Juga, insya Allah, kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya mengajak seluruh kader Demokrat Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk bersama-sama berjuang untuk meraih kembali kedaulatan Demokrat. Akhirnya, kepada seluruh kader Partai Demokrat, saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kesetiaan dan kebulatan tekad tegak lurus di bawah kepemimpinan hasil Kongres kelima Partai Demokrat yang sah. Sehingga bisa kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Kepala seorang panglima ada di pundak para komandan apa seperti kalian semuanya. Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate. Konstitusi kami, ADART kami juga tidak berubah berdasarkan Kongres kelima 15 Maret 2020 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.